Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sales funnel. Oke, sales funnel itu apa? Well, sales funnel itu adalah funnel yang untuk sales. Ya, namanya juga sales funnel gitu kan. Kalau misalnya kalian menjual produk atau kalian menjual produk ya, kalian akan langsung menawarkan produk kalian ke customer atau seperti apa? Aku yakin banyak dari kalian yang langsung menawarkan ke customer. Tapi coba deh, kamu posisikan diri kamu sebagai customer. Apakah kamu akan tertarik kalau misalkan ada seseorang yang menawarkan produk langsung ke kamu? Tanpa kamu mengenal produknya dulu, tanpa kamu mengenal orangnya dulu. Tiba-tiba nih ada orang random datang langsung, "Tek, Pak, saya mau jualan ini produknya kayak gini. Kamu tertarik gak?" Kalau misalkan kamu butuh, mungkin kamu tertarik. Kalau misalkan produknya murah, mungkin kamu tertarik. Tapi masalahnya, sebagian besar dari kamu, aku yakin gak akan ada yang tertarik. Kenapa? Karena kamu belum aware tentang produknya. Kamu belum tahu produknya ini seperti apa, brandnya ini seperti apa, manfaatnya buatku itu apa. Contoh gampangnya gini, kalau misalkan kalian ke supermarket, minimarket, atau ya apalah gitu ya, kemudian kalian melihat botol aqua. Di sebelahnya itu banyak sekali botol air mineral dengan merek yang sejenis kan. Tapi tanpa pikir panjang, kalian langsung mengambil botol aqua, kemudian ke kasir langsung membelinya. Why? Atau mungkin kalian tidak perlu melihat mereknya, tidak perlu melihat deskripsinya, ini isinya kayak gini, tapi kalian langsung ambil satu botol, kalian ke kasir langsung membayar. Kenapa seperti itu? Dan kenapa kalian percaya bahwa produknya bagus atau produknya itu sesuai? Jangan-jangan produk di minimarket itu ternyata palsu atau apa? Kalian apakah pernah kepikiran seperti itu? No, kalian akan langsung datang, kemudian kalian akan mencari produk yang kalian inginkan, kalian akan langsung ambil dan beli. Tapi kalau misalkan ada orang menawarkan produk ke kalian, kalian pikir-pikir dulu. Sales funnel adalah bagaimana kita menyaring orang-orang yang kemungkinan besar mereka akan membeli produk. Karena apa? Karena mereka sudah aware, sudah ada keinginan untuk membeli. Nah, kita akan memfilter itu, karena itu nggak semua orang. Misalkan dari target market kita yang tahu produk kita adalah 1000 orang, tapi yang punya keinginan atau kemampuan untuk membeli mungkin hanya 10% dari situ, mungkin hanya sekitar 100 orang saja. Nah, kita akan memfilter itu sehingga kita memberikan strategi marketing, kita memberikan penawaran ke orang-orang itu dengan tepat. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya, kemudian klik tombol like-nya, biar kalian bisa menikmati video-video selanjutnya tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel ini. Oke? Sales funnel sebenarnya banyak tipenya. Untuk kali ini aku akan menjelaskan yang paling gampang dan paling mudah dimengerti bagi kalian yang mungkin baru belajar tentang sales funnel. Konsepnya adalah AIDA. Mulai dari atas ya, attention atau awareness. Kemudian yang kedua adalah interest. Kemudian yang ketiga adalah desire. Yang keempat terakhir adalah action. Oke? Kalian pahami itu dulu. Kita bahas yang pertama, attention atau awareness. Di dalam attention atau awareness ini, kita asumsikan bahwa semua customer atau target market yang akan kita bidik itu mereka belum tahu tentang produk kita, belum aware tentang apapun tentang kita. Kalau misalkan kita melakukan branding, berarti mereka belum tahu tentang brand kita. Kalau misalkan kita melakukan marketing, berarti mereka belum tahu tentang produk kita. Oke? Kita asumsikan mereka belum tahu apa-apa tentang brand kita ataupun produk kita. Lalu bagaimana kita menawarkan produk ke mereka? Jangan ditawarkan produk dulu. Ingat, mereka kemungkinan besar tidak akan membeli kalau mereka tidak butuh, kalau harganya tidak murah, kalau tidak ada momen yang tepat. Nah, yang perlu kalian lakukan di tahap ini adalah memberikan awareness, memberikan pengalaman yang baik tentang brand atau produk kalian. Membuat mereka relate tentang brand kalian. Jadi kalian nggak langsung menawarkan produk, tapi tawarkan info-info, berikan info-info atau solusi atau apapun yang relate dengan masalah mereka. Contohnya target market kalian punya masalah apa? Misalkan kalian punya target market orang yang suka pedas.
Tapi ternyata di daerah sana itu sulit menemukan makanan pedas. Nah, kalian berikan tips-tips untuk memakan makanan pedas. Kemudian kalian berikan manfaat memakan makanan pedas. Kemudian kalian berikan enaknya memakan makanan pedas. Nah, itu kalian berikan informasi secara gratis ke mereka semua, sehingga mereka bisa relate dengan brand kalian. Sehingga mereka merasa bahwa, oh ini gue banget. Oh ini brand ini memberikan informasi yang gue butuhkan. Oh brand ini ternyata relate banget dengan apa yang gue rasakan sekarang. Sehingga akan terjadi interest. Oke, masuk ke tahap yang kedua yaitu interest. Memang saat kita memberikan sesuatu secara gratis ke semua orang, entah itu informasi, pelayanan, atau apapun, tidak semua orang itu akan interest. Tapi ada beberapa orang yang interest. Oke? Di yang interest ini baru kita boleh mengenalkan produk kita. Baru kita boleh menawarkan solusi-solusi terbaik untuk pembelian produk kita. Tapi fokusnya jangan di produknya. Tapi kita harus memberikan solusi ke customer itu. Kita harus membuat mereka terpecahkan masalahnya. Kita harus membuat mereka nyaman kalau misalkan mereka membeli produk kita. Jangan dipersulit. Nah, setelah mereka tertarik, baru mereka akan desire. Mereka akan mulai menanyakan tentang berapa harga produknya, cara pembeliannya seperti apa, bayarnya bisa pakai apa saja. Kemudian kalau misalkan beli segini ada promosi nggak, atau ada ongkir nggak, ada diskon nggak, atau ada apa nggak. Nah, saat mereka mulai desire, ini yang paling penting, jangan dipersulit. Kalau bisa permudah mereka, usahakan pengirimannya cepat, usahakan pelayanannya baik, usahakan pembayarannya tidak ribet. Kalau misalkan bisa ada cicilan, kalian tawarkan untuk cicilan. Kalau misalkan kalian punya promo, free ongkir atau apa, kasih. Kenapa? Karena di tahap desire ini, mereka akan membandingkan produk kalian dengan solusi yang mereka dapatkan sekarang, atau mereka sebenarnya sudah punya solusi. Mungkin mereka sudah riset tentang produk-produk seperti produk kita. Mungkin mereka sudah berlangganan produk-produk seperti produk kita di tempat lain. Mungkin ada temennya menawarkan dia produk yang serupa dengan produk kita. Di tahap desire ini, dia akan menentukan mau beli atau tidak. Atau kamu bisa memaksa dia secara tidak langsung ya, memaksa dia untuk melakukan pembelian saat itu juga. Jangan biarkan dia berpikir ulang. Misalnya, gratis ongkir cuman hari ini, atau beli satu dapat satu cuma hari ini, atau cuma sampai jam 3, atau cuma sampai jam 12. Nah, kalian berikan penawaran-penawaran itu saat mereka sudah tanya itu tadi, tanya harga, tanya cara pengiriman. Karena kalau misalkan mereka menunda sehari saja, sudah pasti mereka nggak akan beli. Karena itu tadi, mereka sudah punya solusi di tempat lain. Oke? Yang terakhir yaitu action. Mereka yang sudah action, itu kamu harus jaga after salesnya. Setelah mereka membeli, kamu harus jaga baik-baik hubungannya. Jangan langsung ditinggal. Karena mereka bisa jadi orang yang akan membantu kita mempromosikan produk kita secara gratis. Mereka akan memberi saran ke temennya. Mereka akan memberi saran ke keluarganya. Kenapa? Karena produk kita bagus, karena pelayanan kita baik, karena mereka tidak dipersulit dalam melakukan pembelian produk. Nah, itu tadi adalah kelompok-kelompok di mana kalian harus memposisikan customer-customer kalian dalam sebuah funnel. Seberapa besar funnel itu, seberapa banyak customer dari awareness tadi yang akan bisa kalian convert ke action, itu tergantung dari bagaimana kalian men-treat mereka sesuai dengan levelnya. Kalau kalian men-treat mereka tidak sesuai dengan levelnya, contohnya mereka yang ada di posisi awareness, mereka yang belum tahu tentang produk kalian, tiba-tiba kalian tawari produk yang mereka gak akan mau. Atau mereka yang sudah di action, sudah di tahap mau membeli, mau membayar, tiba-tiba kalian menjelaskan produk kalian secara detail, ya mereka akan risih, mereka akan ragu untuk membeli lagi. Pastikan kalian memberikan pelayanan si customer ini sesuai dengan levelnya mereka. Tidak hanya itu, sales funnel juga berguna untuk membuat customer database. Jadi kalau misalkan mereka sudah action, kalian jangan hanya menanyai soal nama saja. Kalian juga harus punya kontaknya, entah itu alamat email atau nomor HP. Mungkin lebih baik nomor HP atau nomor WA. Karena nanti kalau misalkan kalian sudah punya list customer database itu, kalian akan dengan mudah mempromosikan produk kalian jika kalian punya produk baru. Atau kalian mau launching sesuatu yang baru, atau ada promo baru,
kalian bisa langsung target ke customer database itu. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan action, mereka sudah melakukan pembelian terhadap produk kalian. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi dijelaskan kalian menjual ini. Tidak perlu lagi, karena mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu dan mereka sudah puas, kemungkinan besar mereka membeli lagi produk kalian yang baru akan semakin besar. Itu gunanya sales funnel. Oke, itu saja sekedar informasi tentang sales funnel dari aku. Kalau misalkan kalian tidak tahu atau bingung atau mau tanya, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa kontak aku saja di email, nanti aku cantumkan di description box di bawah. Kalau misalkan aku bisa jawab, aku akan jawab pertanyaan kalian. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses ke depannya, dan tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi bagi banyak sekali orang. Jangan lupa untuk like dan subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian, atau ke karyawan kalian, atau ke partner bisnis kalian, biar mereka tahu tentang sales funnel itu, biar mereka juga belajar tentang sales funnel dan bisa meningkatkan penjualan kalian. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.